Megawati Soekarnoputri sedih lantaran Presiden Joko Widodo kerap dibully rakyatnya. Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun siap dibully 1000 kali atas pembelaannya terhadap Jokowi. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku sedih karena ada sejumlah pihak yang gemar menghina Presiden Joko Widodo. Ketua Umum PDI Perjuangan ini bahkan menangis dan menyebut para pembuli Jokowi tidak bermoral dan pengecut. Tangisan dan pembelaan Megawati untuk Jokowi pecah saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pelindung kawasan Suci Pura Bekasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Megawati juga mengaku sedih apabila ada orang-orang yang menyatakan Jokowi dan pemerintahannya gagal. Ia meminta Presiden Jokowi untuk tegar dan meminta seluruh pihak untuk bergotong royong mengatasi pandemi. Wajarkah atau justru malah berlebihan? Megawati menangis untuk membela Presiden Jokowi. Sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat sore Bang Masinton, Bang Mardhani, dan Pak Ujang. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Ya, Baik. Mas Ujang, Pak Mardhani. Siap Bang. Siap Bang Ya. Masinton, Bang Mardhani. Baik, pertama saya ingin ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, Ketua Umum Anda ini menangis begitu, bahkan dalam tanda kutip bisa memasang badan agar Presiden Jokowi tidak dibully. Dari pandangan Anda seperti apa, Bang Masinton? Iya, pertama apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu datang dari ungkapan kebatinan beliau. Dan itu adalah ungkapan tulus bahwa beliau ya melihat dan menyaksikan bagaimana rumitnya, sulitnya ya dalam mengurus dan mengelola negara ini. Nah, maka beliau mengapresiasi tugas-tugas yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara tulus pula ya. Dan kemudian Ibu Megawati menyampaikan ya terus bekerja untuk rakyat ya. Kemudian dilihat tuh badannya aja sampai nggak diurus-urus kira-kira gitulah kalau Ibu Megawati canda-candanya begitu. Nah kemudian ya apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah perihal tentang bagaimana sebuah bangsa memiliki karakter baik itu moral ya integritas dan perilaku kesehari-harian. Karena itu adalah bagian dari karakter, itu adalah bagian kita membangun budaya yang punya etika, ya budaya bangsa yang menjunjung etika dan moral tinggi. Nah kita tahu pengguna sosial media itu juga menampakkan baik itu secara sosial media begitu ya, etik dari bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita menghargai yang lain seperti itu. Nah budaya-budaya itu selalu diingatkan oleh Ibu Mega ya supaya kita punya karakter budaya yang luhur ya, menghormati, tidak saling mencaci maki, tidak saling mengejek seperti itu. Nah maka Bu Megawati menyatakan saya tidak berani, saya tidak takut untuk dibully. Kalau berani langsung aja juga saya hadapi seperti itu. Nah artinya bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Megawati ya adalah bagaimana kita membangun karakter dan budaya kita sebagai sebuah bangsa ya, karena pembulian itu kan pencerminan dari budaya ini kita. Bagaimana umpama di sosial media saat ini seluruh dunia kita paling tinggi, paling brutal tuh
Kalau kita Baik. lihat ya dari pendapat-pendapat di sosial media. Nah itu kan bagian dari jangan sampai budaya kita yang saling menghormati, tidak saling merendahkan, ya itu tetap terpelihara dan terjaga karena itu Baik, adalah baik. nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita seperti itu. Baik, baik. Saya akan langsung tanyakan kepada Bang Mardhani. Tadi Bang Masinton mengatakan bahwa itu adalah cerminan dari suasana kebatinan Ibu Megawati yang sedih melihat Presiden dibully, kemudian sampai menangis. Dari pandangan Anda seperti apa, Bang Mardhani? Ya, seorang ibu melihat anaknya dibully, sedih wajar. Walaupun Bu Mega mungkin bisa melihat juga survei yang lebih akurat bahwa 60% lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden. Artinya yang berbasis riset sebetulnya puas ya. Tetapi memang ada sekelompok yang tidak puas, dan yang tidak puas itu mungkin sebagian ada yang melontarkan bulian yang seperti itu. Ini salah ya, saya tegas menyatakan ini salah. Kita boleh mengkritik Pak Jokowi, boleh tidak setuju dengan Pak Jokowi, tapi tidak boleh merendahkan pribadi, apatah lagi beliau seorang presiden. Karena itu, menurut saya yang disampaikan Bu Mega bisa menjadi edukasi kita bersama, walaupun akan sangat baik kalau memang ada cross-cutting ideas. Artinya dari pihak oposisi bisa menghargai teman-teman koalisi, dari koalisi bisa menghargai oposisi, sehingga yang dipentingkan nanti gagasannya, yang dipentingkan nanti idenya, yang dipentingkan nanti buah pikirannya, bukan dari belah sana selalu a priori, selalu sudah vonis duluan. Nah, menurut saya yang disampaikan Bu Mega ini bisa menjadi jendela bagi kita untuk melakukan diskursus perbedaan yang lebih beradab dan lebih konstruktif, bukan kepada isu-isu yang gitu. Termasuk seorang ketua umum rela dalam tanda kutip pasang badan begitu melindungi presidennya dari bullying pihak-pihak tertentu, Bang Mardhani. Ya karena Pak Jokowi didukung oleh Bu Mega 2 periode, saya yakin hubungan beliau sangat dekat, dan seorang ibu yang melihat anaknya bekerja keras. Kalau bekerja keras, saya dari dulu sudah menyatakan Pak Jokowi pekerja keras. Hari ini ada di Jakarta, besok ada di Jawa Timur, besoknya ada di mana. Tapi bekerja cerdas, saya punya catatan. Baik, baik, baik. Sebelum kita masuk ke catatannya Bang Mardhani, saya ingin meminta pandangan dari Bang Ujang. Bang Ujang terkait PDIP ini saat ini penuh dengan nuansa emosional, ada yang menangis, ada yang saling dukung, khususnya di momen 17 Agustus kemarin. Anda melihatnya dari kacamata politik seperti apa, Bang Ujang? Ini menarik ya apa yang disampaikan Ibu Mega. Saya ikuti terus perkembangan Ibu Mega itu karena saya sering diundang juga oleh DPP PDIP sebelum pandemi ketika itu ya untuk memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah, saya melihat begini, hari ini kita menyaksikan ya kehidupan yang begitu luar biasa tidak seperti Indonesia aslinya gitu loh. Etika moralitas kita itu hilang gitu loh. Etika kita menjaga sopan santun juga sudah mulai luntur gitu loh. Saya melihat itu, saya kan dosen juga 14 tahun gitu ya, melihat dan menyaksikan ini semua. Lalu ketika kita hubungkan dengan politik Pak Jokowi ya, memang semestinya Ibu Mega tidak boleh mengkritisi seperti yang lalu-lalu Pak Masinton gitu ya. Tidak boleh, kenapa? Itu bagian dari satu koalisi besar ya, yang memang untuk menjaga bangsa ini. Nah kalau ada yang kritik keras terhadap Pak Jokowi, saya petik ya, yang penting bukan penghinaan, itu biarkan. Tetapi kalau ada unsur penghinaan ini di sini yang kita tidak boleh. Nah selama ini saya 4 tahun jujur saja mengkritisi PDIP, partai yang berkuasa, the ruling party ya, termasuk Pak Jokowi. Saya aman-aman saja kok. Kenapa? Karena saya objektif. Saya tidak pernah menyerang pribadi Pak Jokowi. Tidak pernah juga menyerang Pak Masinton, Ibu Mega dan lain sebagainya. Tidak, saya memang menjaga sebagai akademisi, sebagai pengamat politik untuk berada di tengah untuk mengawal sama-sama perjalanan bangsa ini. Nah, konteksnya Ibu Mega adalah menangisi, ingin membackup habis-habisan Pak Jokowi. Itu yang harus dilakukan. Karena apa? Karena ada
indikasi misalkan Pak Jokowi ya, turun di tengah jalan lain sebagainya. Ini jangan, resikonya lebih besar daripada pertaruhan bangsa ini. Oleh karena itu ya kita kawal sampai 2024. Oleh karena itu apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi yang bagus dorong, ya kan jaga, tingkatkan. Tetapi apabila ada yang jelek ya kita koreksi bersama-sama. Toh bukankah pemerintahan itu ada gitu ya untuk kita koreksi bersama-sama. Saya ingat ketika saya kuliah S3 di Ilmu Politik UI ya, Jang katanya, kita ini tugas kita mengkritisi siapapun orang di dunia ini, termasuk orang mengkritisi kita. Ya kalau saya misalkan mengkritisi Pak Jokowi dengan keras tetapi objektif, itu tidak ada masalah. Itu ruang itu ada gitu. Kembali ke Pak Ibu Mega ya. Jadi apa yang diungkapkan Ibu Mega adalah sesuatu yang harus kita ikuti oleh anak-anak bangsa yang lain. Kenapa? Ini bagian hal yang positif yang harus kita tiru dari Ibu Mega. Baik. Saya sudah tangkap poinnya. Saya ingin kembali ke Bang Masinton. Kritik itu boleh, namun membuli yang tidak boleh. Selama ini juga Presiden Jokowi sudah banyak dikritik, juga sudah banyak dibuli. Nah, yang dimaksudkan Ibu Mega ini etika kritik yang seperti apa sih yang seharusnya disampaikan oleh mungkin masyarakat kepada Presiden? Karena mungkin jangan-jangan saluran kritik dari masyarakat ini yang tertutup sehingga tidak sampai kepada Presiden. Bang Masinton. Iya, apa yang disampaikan Mas Ujang, Kang Ujang tadi sama Pak Mardani, saya rasa kita semua sama ya, bahwa kita bagaimana membangun keadapan bangsa ini. Nah, kemudian ya seluruh saluran itu ada. Beda, ini kan zaman demokrasi yang terbuka, bukan lagi zaman otoriter gitu ya. Semua saluran tertutup. Nah, sekarang semua saluran ada DPR RI. Kemudian ada sosial media yang bisa dia menyampaikan itu sebagai ungkapan kritik apa segala macam. Nah, segala kritik tentu kekuasaan itu memang harus dikritik. Nah, yang tidak boleh adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati, untuk memojok-mojokkan orang dengan menghina-hina ya dengan dasar yang tidak argumentatif. Nah, itu. Nah, maka kritik itu pemerintah sangat terbuka, DPR juga sangat terbuka. Saya dengan Pak Mardani, dengan Kang Ujang biasa, kadang ya saling menerima kritik, saling menyampaikan kritik dan sering dikritik seperti itu. Tetapi bagi kami itu hal-hal yang sangat perlu kritik itu. Nah, yang tidak boleh kan budaya mencaci maki. Nah, bully itu ya, itu apalagi ada istilah hater apa segala macam. Bully itu kan di luar dari kritik yang argumentatif. Ya, bully itu ya udah caci maki, fisik orang diserang, dicaci maki. Nah, jadi kita harus bedakan kritik yang basicnya adalah argumentasi dengan bully yang basicnya adalah kebencian dan caci maki. Nah, budaya ini yang harus kita hilangkan, budaya bully ini. Kalau kritik itu harus tetap ada. Saya setuju sekali itu dengan Kang Ujang dan juga Pak Mardani tadi. Baik. Bang Mardani, saya ingin minta pendapat Anda di era keterbukaan, kemudian era sosmed seperti saat ini kan kritik ini agak sulit dibendung, kemudian cenderung membuat seseorang baper, bahkan Bang Mardani juga kerap kali menjadi sasaran dari kritik di media sosial. Bang Mardani, dari pendapat Anda seperti apa? Yang pertama ini adalah keniscayaan karena ada revolusi informasi ya. Everybody is a journalist ya. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu ya. Kita termasuk bangsa yang melompat dalam hal interaksi engagement dengan sosial media. Tetapi saat yang sama rata-rata pendidikan kita 8 tahun ya. Bahkan dengan pandemi turun ke 7,5 tahun ya, karena ada dekadensi penurunan itu. Nah, di titik inilah saya sih melihat Pak Jokowi selama ini sudah merespon dengan proporsional ya. Tetapi kadang-kadang, ini nyuwun sewu Mas Masinton itu, orang di sekitar Pak Jokowi agak overreact gitu lah. Ada mural ditangkap, ada atau dihapus, ada ini, ada itu. Mestinya jadikan kesalahan-kesalahan itu diekspos ke publik jadi edukasi bersama ya.
Saya sendiri memiliki prinsip ya setiap postingan kalau 60% saja yang likes atau yang setuju, 40% hates masih bagus gitu loh. Karena memang di era keterbukaan ya setiap orang punya pikiran, ada 1000 kepala, 1000 pikiran gitu loh. Bahkan kalau ahli hukum 4 yang berkumpul, 5 atau 6 pendapatnya. Di sosial media 5 yang kumpul bisa 10 pendapatnya. Jangan terlalu overreact, tetapi edukasi terus dijalankan. Dan edukasi yang baik memang ada diskursus, ada perbedaan. Saya suka kalau diskusi dengan Mas Hinton. Mas Hinton punya data, saya punya data, ada tesa, di tesa ketemu sintesa. Monggo, jadi boleh berbeda asal tadi ada dasarnya dan tetap dijaga etikanya. Baik. Bang Masinton, silakan ditanggapi. Orang Jokowi sepertinya overreact. Ya kita juga sebenarnya tidak ingin budaya kritik itu dibungkam gitu. Nah, jadi budaya-budaya kritik itu harus tetap tumbuh. Nah, di lingkaran kekuasaan ya nggak boleh membungkam kritik. Kemudian juga nggak boleh baperan. Nah, kemudian kita juga minta supaya semua pihak ya, kan ada ini kadang ini real itu, bisa juga nanti Pak Mardani dan Kang Ujang kita konfirmasi gitu, bahwa ada saling memelihara buzzer itu yang jadi membuat perdebatan di sosial media Twitter itu tidak lagi argumentatif, jadi bully, jadi caci maki. Nah, baik itu yang ada buzzer yang dipelihara di lingkaran kekuasaan, ada juga buzzer yang dipelihara di lingkaran oposisi. Nah, ini menurut saya buzzer-buzzer ini juga harus ditertibkan, karena apapun sosial media itu kan juga cerminan dari budaya, cerminan dari keadaban. Nah, maka penggunaan sosial media itu sebagai ruang publik, karena itu adalah ruang publik di mana keadaban kita itu bisa kita perlihatkan. Ya, kalau kemudian bully itu caci maki apa segala macam, itu menampakkan terjadi kemerosotan moral dan etika dalam perilaku budaya keseharian kita dalam hal sosial media, dan itu bisa nanti berpengaruh langsung dalam keseharian ketika touch langsung di luar sosial media tadi. Nah, gitu. Jadi komunikasinya bisa lebih parah lagi seperti itu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Ya, buzzer-buzzer itu juga harus ditertibkan lah. Buzzernya bila perlu dilatih lah untuk ini, baik yang di lingkaran kekuasaan. Saya terus terang aja sama yang di lingkaran oposisi, ya dilatih lah supaya tidak mencerminkan budaya bangsa kita. Baik. Saya ingin ke Pak Ujang. Pak Ujang, ada banyak ekspresi yang bisa disampaikan, salah satunya dengan para buzzer ini untuk mengkritik pemerintah. Kemudian juga kemarin kita tahu ada soal mural. Dari tanggapan Anda seperti apa? Singkat saja, Bang Ujang. Saya sering ya dihajar oleh buzzer, bahkan 2019 yang lalu ketika Pilpres gitu. Udah saya di tengah gitu ya, biasa ada pendukung A, pendukung B gitu, 01, 02. Tahu-tahu seolah-olah katanya saya mendukung A, padahal tidak. Tahu-tahu saya 1 juta orang membuli saya. Jadi itu memang harus ditertibkan. Memang tidak sehat ya demokrasi yang dibangun dengan berasaskan buzzer tadi gitu kan. Ya memang tidak, buzzer ini bukan hanya milik pemerintah, ini milik semua, mohon maaf, partai politik, politisi dan lain sebagainya. Ini yang memang harus kita sama-sama perhatikan dan kita tertibkan. Kenapa? Mari kita bangun budaya bangsa yang sehat gitu. Bermedia sosial juga yang sehat. Saya kan ngajar literasi digital juga terkait dengan persoalan etika digital gitu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya mari forum ini adalah forum untuk memperbaiki bangsa bersama-sama dalam konteks kenyataan maupun di media sosial begitu, Bang. Baik. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kritik itu boleh, tapi bullying yang tidak boleh, dan ada banyak ekspresi untuk menyampaikan itu semua. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Bang Masinton, Kang Ujang, juga Bang Mardani Alisera, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak.